Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Wabarakatuh. rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira amma ba'd. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kembali kita bisa hadir melalui Zoom meeting untuk melanjutkan kajian rutin kita setiap Selasa. Untuk Ramadan ini kita khusus melaksanakannya di Selasa siang pada duhur. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kelak kita di yaumil akhir nanti mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wassalamualaikum. Baik, terima kasih kepada yang sudah hadir pada siang hari ini. Ada Pak Takdir, ada Bu Yarti, ada Pak Arif, ada Bu Juleha, ada Bu Armiati. Baik. Semoga yang telah hadir pada siang hari ini, baik yang akan aktif atau yang mustami, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti kajian ini dan bisa memahami dengan baik. Kita doakan saudara-saudara kita yang belum hadir, semoga Allah mudahkan apabila ada urusan, dan apabila ada yang sakit, semoga segera Allah Subhanahu wa taala angkat penyakitnya. Untuk kajian pada siang hari ini, kita akan melanjutkan tema i'rab surat Ali Imran ayat 35. Mana pada pekan lalu kita sudah mengi'rab ayat ini eh, pada beberapa kalimat yang ada pada ayat ini. Ini merupakan bagian dari materi pelajaran kita, materi kajian kita. Ya, sebagaimana sering saya ulang-ulang, ya, agar kita ingat, materi kajian kita adalah terstruktur dari mulai pengenalan teori bahasa Arabnya, ya, teori grammar bahasa Arab, kemudian contohnya biasanya diambil dari ayat Al-Quran, dan contoh ayat Al-Quran ini diperdalam dengan analisa kata, ya, kita mengenal asal usul kata dan eh, berapa jumlah suku kata tersebut, kemudian ditambahkan kepada sorob dan makna dari kamus, dan yang terakhir adalah kita mengi'rab ayat tersebut yang diambil sebagai contoh. Dan ini adalah bagian yang terakhir dari bagian eh, struktur kajian kita, yaitu i'rab, di mana pada i'rab surat Ali Imran ayat 35 ini ada dua halaman yang akan kita i'rab. Semoga bisa selesai. Kalau tidak selesai, kita lanjutkan di pekan depan. Kita langsung saja kepada kata Imran. Ya, tapi sebelumnya, sebagaimana biasa, kita akan bacakan ayat ini dulu ya, eh, agar lebih berkah apa gini bulan suci Ya, Ramadan. Ustaz. Saya akan bacakan, nanti mohon diikuti. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Silakan sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. إذ قالت امرأة عمران رب
إني نذرت لك ما في بطني محررا. إذ إذ قالت قالت امرأة امرأة عمران رب إني عمران نذرت ربي لك إني. ما في بطني محررا محررا. Baik, mohon maaf, ini bacaannya tidak diputus, jadi satu napas yang tidak kuat, mohon maaf. Baik, eh, mohon Bapak Ibu sekalian untuk di mute dulu. Buat Ya. nih. Jadi mohon mic-nya ditutup dulu. Nanti pas diskusi kita baru dipersilakan supaya eh, penjelasannya lebih jelas dan kita belajar ya, jadi pendengar yang baik dan nanti juga kita belajar jadi peserta yang aktif yang baik ya. Jadi nanti kalau pas diskusi saya panggil, kalau memang mau aktif silakan dibuka dan kalau tidak dipanggil nanti mohon di mute ya. Jadi supaya tidak mengganggu yang lain, suara-suara yang lainnya. Baik. Kita akan mulai ya dari kata Imran. Ya, kita langsung diskusi saja di mana tadi yang datang yang absen pertama saya kurang tahu ya Pak antara Bu Yuniarti atau Pak Takdir. Oke. Eh, Bu Yuniarti dulu boleh Bu silakan Bu. Ya, yang mana Ustaz? Kata Imran. Ini Imron. Ya Yang Imran. mana Ustaz? Di layar nggak ada Bu? Imron. Nggak ada Ustaz. Yang mana? Di layar. Kalau Iya di layar ya. Yang mana baris ke belakang? yang paling atas kata Imran. Mafa. Oh ini mafaro ilaihi majrur wa alamati majrur. Ya, maf'alu. Marfu. Ya, dibaca dulu ya, Mafa. nanti saya betulkan. Mafa ilaihi. Mafai. Mudhafun. Ma- Oh iya. Mudofun mudofun Baik, ini suara Bu Yuniarti kurang jelas ya. Ini ada gangguan. Baik, walamat wa alam. baik saya langsung betulkan saja ya. Ya Terima Pak kasih ke Bu Yuniarti. Imran mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi al-fathatu lil alamiyati wal ujmati. Jadi kata Imran itu adalah isim yang mudhaf ilaih. Setiap mudhaf ilaih itu kata ininya dasarnya isim. Jadi Imran ini isim, posisinya di dalam ayat dia mudhaf ilaih. Setiap mudhaf ilaih itu majrur, ya, disifati dengan majrur. Wa alamat kalau majrur wa alamatu jarrihi. Nah, ini kalau majrur ada alamat jarnya al-fathah. Kalau di sini tanda majrurnya fathah. Asalnya kalau tanda majrur itu kasroh kalau harokat ya. Tetapi di sini kenapa fathah? Karena lil alamiyati wal ujmati. Apa itu lil alamiyah? Lil alamiyah itu alam itu nama ya. Imron ini kan nama orang. Jadi semua nama orang itu namanya alam. Wal ujma itu adalah kalimat yang penggunaannya tidak sesuai dengan wazan Arab
atau juga memang tidak digunakan aslinya Arab ya. Jadi aslinya bukan nama Arab. Seperti itu. Nama-nama nabi saja itu hanya 6 ya yang boleh dibilang Arab ya. Selainnya itu berarti yang 19 nama nabi itu semuanya azam, tidak Arab ya. Jadi yang Arab itu Nabi Muhammad SAW, kemudian Nuh, Hud, Lut, ya Syuaib, ya, kemudian apa satu lagi itu ada 6. Hud, Lut, Nuh, Hud, ya, Soleh. Nah, itu adalah nama-nama yang memang Arab. Selainnya Ismail, Ishak, kemudian Ibrahim, itu termasuk azam. Nah, kalau yang azam, ya, eh, dan al-alamiyah ini termasuk isim ghairu munsharif. Jadi isim-isim yang tidak boleh bertanwin. Ya. Di samping tidak boleh bertanwin, isimnya juga tidak boleh berharokat kasroh. Jadi harokatnya cuma dua, doma sama fathah. Nah, makanya di sini idqalatim ro'atu imrona. Ya. Harusnya kalau dia Arab, imroni. Karena dia bukan Arab, dia masuk kepada ghairu munsharif, makanya idqalatim ro'atu imrona. Baik, selanjutnya Pak Takdir, silahkan. Ya, Robbi. Ustaz. Ya, Ustaz. Rabbi munada bihar nidai Mundur. mahdhuf mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah Al-Fatihah. al-muqaddarah dis dis istighol al-mahalah bil kasrati al-munasibati li ya al-mutakallim al-mahdhufah Rabbi sampai komanya Ustaz. Langsung aja Pak, apa? Terusin, oke ya. Wa Iya. Rabbi mudafun wa ya wa mutakallim al-ma'rufah domirun mutasilun mabniyun ala sukuni fi mahali jadin mudafun ilai. Jar mudah. Baik, terima kasih kepada Pak Takdir ya. Jadi Robbi ini munada. Apa itu munada? Munada itu adalah isim yang dipanggil ya, isim yang dipanggil. Biharfin nida yang namanya munada itu ada huruf panggilnya seperti wahai Muhammad, wahai Aisyah. Jadi Aisyah itu munadanya, kemudian ada huruf yang memanggilnya itu kata wahai. Di dalam bahasa Arab itu namanya huruf nida. Huruf nida itu bisa ya ayyuha, bisa ya ayatuha, gitu kan. Dalam Al-Quran banyak ya ayyuhalladzina amanu, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, ya nisa an-nabi. Jadi itu di Tuhan antara nafsu huruf nida. mutmainnah. Sementara kalau kita perhatikan pada Ya ayat Rabbul. ini, ya pada ayat ini, itu sebelum kata Robbi itu enggak ada huruf panggil. Huruf iya enggak ada, ya ayyuha enggak ada. Maka di sini disebutnya biharfin nidain mahdzub, ya. Jadi huruf nidanya itu dihapus. Kemudian mansub yang namanya munada, ya yang namanya munada dalam bahasa Arab, isim yang diawali dengan kata huruf panggil itu posisinya mansub, ya. Kemudian kalau mansub itu alamatu wa alamatu nasbihi al-fathah. Kalau mansub tuh kalau mansub tanda dengan harokat itu ada harokat fathah. Kemudian di sini al-muqaddarah. Kenapa al-muqaddarah? Muqaddarah yang ditakdirkan. Kenapa ditakdirkan? Karena perhatikan di kata Robbi itu tidak ada fathah. Ya, perhatikan di kata Robbi tidak ada fathah. Makanya asalnya itu harus fathah. Tetapi karena tidak ada fathah, maka al-muqaddarah yang ditakdirkan. Listighalil mahal. Kenapa ditakdirkan? Karena listighalil mahal. Kenapa listighalil mahal? Atau apa artinya?
Listighalil mahal itu adalah posisinya itu tidak bisa ya munculnya harokat aslinya. Itu kan di dalam bahasa Arab suatu huruf itu huruf hijaiyah baik dia sendiri atau dalam suatu kalimat kata itu tidak bisa memiliki dua harokat ya. Jadi satu huruf hijaiyah harokatnya kalau sudah fathah fathah, kalau sudah kasroh kasroh. Gitu. Nah di sini asalnya roba, tetapi karena di sini ada sesuatu setelahnya ya bikasotil munasabah ya al munasibah liya ilmu takalim. Jadi setelah Robbi itu ada iya sebenarnya. Ya mutakalim di mana ya mutakalim ini mahdhufah ya terhapus ya asalnya kan ya Robbi. Jadi ini kan istrinya Imron itu berdoa kepada Allah. Jadi ketika istri Imran berkata ya Robbi itu asalnya begitu ya Robbi wahai Tuhanku itu kan. Tapi di ayat ini itu ya-nya dihapus, ya depan dihapus, ya setelahnya dihapus ya. Jadi idqalat imra'atu imrona rabbi. Nah, seperti itu. Nah, untuk menunjukkan ada iya, maka dikasih harokat kasroh. Nah, itu karena iya itu dekat dengan harokat kasroh atau harokat kasroh itu kalau ke huruf dekat kepada huruf iya. Asalnya Robbi gitu kan. Warabbi mudhafun. Nah, Rabbi ini mudhaf lagi kepada ia mutakalim yang mahdhuf. Di mana ya-nya itu adalah domir muttasil mabni ala sukun fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Seperti itu. Baik, selanjutnya saya persilahkan eh, Pak Arif mau ikut baca silakan. Oke. Ya, Kalau begitu Bu Armiati silakan Bu. Ini. Halo Bu Armiati, silakan dibuka ya. mic-nya. Ini harfun tu apa itu satu kidu ya tuh Harfu man, taukidin eh, harfun taukidin wa nasbin mabniun alal fathah al al muqaddara fathi al muqaddari al fathi al muqaddari la bistighalil la istighali mahalla mahalli mahali eh, apa tuh bikasrotil Ustaz? Bisa suratil munas munasibati munasibatin li li lagu dia susah il ya ilmu takalim alati hiya domir muttasil mu, mutasil mabni ala sukunu ni ya Ustaz. ala Sukuni sukuni fi mahala fi nasbin mahalli ismun nasbin ismu inna. fi Baik, mahali ismu ismu inna. ismu inna. Baik, terima kasih Bu Armiati. Mohon diperhatikan semuanya. Ini itu terdiri daripada dua suku kata. Yang pertama inna harfu taukidin wa nasbin. Perhatikan cara bacanya. Harfu taukidin wa nasbin. Harfunya itu mudhof kepada taukidin. Ya, makanya harfu taukidin. Kenapa taukidin harokatnya tanwin? Karena taukidnya ini adalah nakiroh, nggak pakai alif lam. Harfu taukidin wa nasbin. Kenapa nasbin? Karena ini atop ada waw ya. Jadi nasob ini atop kepada taukid. Inna itu huruf taukid dan nasob. Ya, huruf taukid secara makna, huruf nasob secara fungsi. Ya, jadi inna secara makna dia taukid, artinya sesungguhnya. Tetapi secara fungsi dia nasob,
Apa maksudnya nasab? Nanti isim setelahnya mansub. Nah, situ. Kemudian inna ini huruf. Nah, kalau huruf itu sifatnya mabni. Ya, mabniun alal fathi. Alal fathi karena harokatnya fathah inna. Ya, huruf nunnya fathah. Al-muqaddar. Nah, kenapa al-muqaddar? Karena di ini itu fathahnya nggak ada. Ya, perhatikan. Di ayat ini itu kan nggak ada fathah. Asalnya inna. Nah, gitu. Tapi berubah jadi ini, makanya alal fathil muqaddar. Ya. Listighalil mahal. Nah, kembali juga listighalil mahal karena setelahnya itu ada iya ya bikasrotil munasibah ya dengan harokat kasroh yang sesuai liya il mutakalim di mana setelahnya ada iya mutakalim. Allati hiya domirun muttasil di mana ya mutakalim itu adalah domir muttasil ya mabni ala sukun. Apa domir muttasil? Domir yang secara penulisan itu disambung. Nah, domir juga mabni ya. Jadi tadi huruf mabni, domir juga mabni. Ala sukun karena ya mutakalim itu terakhirnya ya harokatnya sukun seperti itu. Makanya mabni ala sukun fi mahallin nasbin ya mutakalim ini dia posisinya mansub ya. Karena apa? Ismu inna. Seperti itu. Baik, terima kasih. Alhamdulillah ada 9 orang yang hadir. Selanjutnya saya panggilkan Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, Mbak Mina, apa kabar? Alhamdulillah. Baik, Ustaz. ya kita lanjutkan. Pak Ahmad Yani, silakan. Halo, Pak Ahmad Yani, ikut aktif, dibuka mic-nya. Oke, kita lewat dulu. Silakan Bu Juleha, Bu Eha. Ya. Eh, Nadar tuh. madi fi'il madi mabni ala sukuni latas tolahu Litisolihi litosolihi bidoma bido, bidoma bidomirin bidomiri min domatu ya indoma doma iri domain ni rof ya rof arrofi arofi al majrur al-mutaharrikati al mutaharikati watta watta watta'u domiri domirun domiyur domirul domirun mad muttasilun munfasil apa muttasilun muntasilun mabni ala domi ya ala fi domi ya ala domi fil mahali rofa fi rofa mahali i raf'in fa'il. fa'il Baik, terima kasih Bu, cukup dulu ya. ya ya Baik, nanti karena ini panjang kita bagi dua. Nadartu fi'lu madin. Perhatikan cara bacanya fi'lu madin. Mabniun ala sukuni. Fi'il madi itu mabni. Ala sukuni karena harokatnya sukun. Huruf fi'il madinya nun, zal, sama ro. Huruf ro-nya itu sukun. Makanya mabni ala sukun. Litisolihi. Kenapa mabni ala sukun? Karena litisolihi karena disambung bidomir dengan domir min doma iri rofi dari domir-domir yang marfu al mutaharrikah yang berharokat yaitu di sini ada ta ya taknya itu kan harokat tu ya harokat doma wata'u domirun muttasilun ya di sini walaupun tulisannya nggak disambung
karena memang huruf ro itu tidak bisa Jadi menyambung. sambung. Ya. Dia biasanya disambung. Kalau dari depan bisa, tapi kalau setelahnya nggak bisa. Dhamirun muttasilun mabniun ala dham. Ya, ala dham ini harokatnya dhammah tu. Fi mahali raf'in fa'il. Posisinya marfu karena dia fa'il. Terima kasih Bu Juleha. Selanjutnya saya panggilkan Pak Fajar, silakan lanjutkan. Ikut aktif Pak Fajar. Saya Ustaz, nggak apa-apa tadi gangguan Ustaz. Oke, silakan Bu Suaibah. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'il fi mahalli raf'in khobar. Ini wal jumlatu Khobar min inna. Khobar khobar inna. Kirain ini. Khobar inna Khobar wal jumlatu min inna Inna. wa ismuha wa khobaruha Wasmiha wa ismiha wa khobaruha wa khobariha. wa khobariha la mahalla laha minal i'rabi jawabin nida wal jumlatun nida fi mahalli nasbin. Apa ini Ustaz? Maqulul qawlu. Maqulul qaul. Maqulul qauli ya. Ya, baik, terima kasih. Jadi wal jumlatu minal fi'li wal fa'il. Dalam kata nadartu itu ada fi'il, nadaro, ada fa'il tu. Jadi nadartu ini jumlah karena ada fi'il, ada fa'il. Fi mahalli raf'in, posisinya rofa marfu. Khobar inna, ya karena ini nadartu ini posisinya itu khobar inna, dari sini ini. Jadi ini ya-nya itu isim inna, nadartunya itu khobar inna. Kalau isim inna mansub, khobar inna marfu. Wal jumlatu min inna wasmiha. Perhatikan dibacanya wasmi karena ada min huruf jer, jadi wanya atop. Jadi ismi atop kepada inna, di mana inna ini dia sebenarnya majrur, ada huruf min ya. Jadi min inna wasmiha wa khobariha. Jadi jumlah antara iya ya ini yang mutakalim ini sama nadartu ya la mahalla laha minal i'rab. Kalau disambung enggak ada i'rabnya karena jawabun nida, dia jawaban dari nida Rabbi ini ya. Jadi ya Rabbi, kemudian jawabannya ini nadartu gitu kan. Wa jumlatun nida fi mahallin nasbin maqulul qaul ya. Sebelumnya ada maqulul qaul itu adalah ada kata qola ya, semacam ungkapan ya. Kan asalnya ayat ini kan idqalatim ro'atu. Jadi ada qola. Jadi objek daripada fi'il qola ya, qaul. Maksudnya itu maqulul qaul itu objeknya. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan ke halaman setelahnya biar selesai ya, nggak apa. Bu Aminah silakan. Laka. Ya, laka. Laka allamu harfun jarri mabni alal fathi wal kafi damirun Muttasilun mutasilun mabni alal fathi fi mahalla fi mahalli jarrin bilam wal jari wal majruri muta'alliq bil fi'li nazartu. Baik, terima kasih Bu Aminah. Laka allamu harfu jarrin. Perhatikan cara bacanya allamu. Ya, ini Allamu harfu jarrin. allamu harfu jarrin. Ya. Harfu jarrin. Harfu jarrin ya. Mabniun alal fathi ya. Mabniun alal Mabni fathi. pada harokat fathah la ya. Karena harokatnya lam fathah. Wal kafu maksudnya huruf kaf ka dhamirun muttasil. Ya, dhamir yang muttasil karena disambung dengan huruf jar la. Ya, kemudian mabniun. Nah, ini karena dhamir juga mabni. Seluruh dhamir baik munfasil atau muttasil itu adalah mabni. Alal fathi karena harokatnya fathah ka. Fi mahalli jarrin posisinya majrur karena ada huruf jar sebelumnya. Ya, walaupun dia harokatnya fathah tapi posisinya majrur. Bil lami dengan huruf jar lam.
Wal jaru wal majruru. Wal Wajar jar wal itu huruf jer. majrur Wal muta'alliq majrur isim setelah huruf jer. Di sini adalah la itu huruf jer. Majrurnya ka. Muta'alliqun bil fi'li nadartu. Jadi laka ini terkait dengan kata fi'il nadartu sebelumnya. Seperti itu. Baik, terima kasih kepada Mbak Mina. Selanjutnya siapa lagi yang belum? Kita kembali ke awal. Bu Yuniati, silakan. Ma. Yang mana Pak Ustadz? Yang Nih setelah laka bawahnya. Ma. nah, nah, Kak Ismin. Ini apa tuh? Ya, ma. Isim. Ismun Mausul. usulun. Ismun Mausul. ismun roju ismun rojulun. Mausulun. Mausulun. Oh, ismun mausulun. Bimakna. Bimakna. Aduh, Pak Ustadz. Ismun mausulun bil makna Alladhi. dohir. Alladhi. Alati dohir. Mabni. Mabni. Mabni ala sukun. Sukun. Mabni ala sukun. Fi Aduh, mahali. Bimabni ala sukun. Bimahali. Nasbin. Bimahali nasbin. maf'ulun maf'ul Bimahalin Maf'ulun bihi. nasbin. maf'ulun bihi Maf'ulun bihi. Baik, terima kasih. Ma, perhatikan. Ismun mausulun. Jadi ma ini ada banyak macamnya ya. Ada isim mausul, ada ma nafiyah, ada ma masdariyah di antaranya. Tapi di ayat ini ma ini adalah isim mausul. Di makna bermakna alladhi gitu. Mabni ala sukun, isim mausul juga mabni. Jadi semua isim mausul itu mabni ala sukun. Karena hurufnya ini kan ada mim, ada alif. Jadi yang dihitung huruf terakhirnya alif. Di mana alifnya harokatnya sukun, makanya mabni ala sukun. Fi mahallin nasbin, posisinya mansub. Ya. Jadi walaupun di sini kelihatan satu huruf, ya dua huruf, mim sama alif, tapi dia isim mausul dan dia posisinya mansub karena dia maf'ul bih objek ya dari nadar tu ya. Jadi nadar tu alladhi. Nah, seperti itu. Baik, selanjutnya Pak Takdir fi. Fi harfu jarrin mabniun mabni ala ala sukun. sukun. Baik, terima kasih. Pendek ya. Fi harfu jarrin. Nah, ini mudah-mudah pilih. Jadi harfu jarrin. Mabniun ala sukun. Setiap huruf jar itu pasti mabni. Ala sukun, harokat terakhirnya sukun, yaitu huruf iya. Ini kan fi ini huruf fa sama iya. Iyanya sukun. Yang dihitung huruf terakhir. Mabniun ala sukun. Baik, terima kasih Pak Takdir. Batni Selanjutnya, setelah Pak Takdir tadi Bu Juleha, silakan. Ya. Isim majruri isim majrur Ismun majrurun majruru bi alamati wa jer wa alamati jer alamatu jarrihi wa alamati jerihi al kasrotil kasrotu kasratu al kasrotu muqaddaratu muqaddaratu muqaddar mana'a mana'a min zuhur duhuriha apa nih istighalul mahal istighol al mahalil bikas kasrati kasratil manasibati nasibati. Oke, cukup Bu. Panjang banget. Ya, nanti bagi dua. Setelah ini Bu Armiati. Baik, batni. Ya, batni ini berasal daripada dua suku kata ya. Batnun sama ya mutakalim. Batnun yaitu ismun majrur ya. Karena sebelumnya ada huruf jar fi.
bi fi. Ya, perhatikan cara bacanya. Iqra Ismun al-mawsul. majrurun bi fi wa Hmm. alamatu jarrihi. Ya, al-kasrah al-muqaddarah. Batni ini ya asalnya ya batni ya Batni itu perut ya Pak Ustaz? ya Batni itu perut ya Pak Ustaz? ya. Jadi kata batni ini dia posisinya majrur ya dengan harokat kasroh al-muqaddarah. Kenapa? Karena mana'a min duhuriha istighal mahal bi kasrotil munasibah ya. Jadi walaupun di sini ada kasroh tetapi karena setelahnya ada huruf ya mutakalim ya, jadi tetap dihitungnya itu kasroh muqaddarah ya seperti itu. Silakan Barmiati. Wal jaru Wal jaru wal majrurun muta'allaq bi alikun muta'allaqi muta'allikun muta'alliqu bimahdu ya Ustaz, bimahdu apa tuh ya, bimahdu bimahdufin fa apa ya Ustaz, takdir bimahdu fin takdiru istakran taqarro do istakarra sol solat silatul silatul mausul babatani mudafun wal ya ni mudafun wal ya'u domirin muntasil mabniun ala suku fi mahalla mahali jarin pun ilahi fi mahal baik. jarin mudafun ilahi. Baik, terima kasih. Wal jar wal majrur huruf jar fi kemudian majrurnya itu isim batni muta'alliqun bimahdufin. Jadi terkait dengan sesuatu yang dihapus. Takdirnya istaqarra ya. Jadi istaqarra, ada kata istaqarra yang dihapus, itu takdir. Silatul mausul, dia posisinya silatul mausul. Kenapa? Karena sebelumnya ada huruf ada isim mausul mah. Wa batnun mudhafun mudhaf, dia posisinya mudhaf, wal ya'u nih batni dhamirun muttasilun mabni ala sukun. Dhamir mabni ya, dia muttasil mabni ala sukun karena harokatnya sukun. Fi mahalli jarrin mudhafun ilaih, posisinya majrur karena dia mudhaf ilaih. Baik. Terakhir muharrara Bu Suaidah. Ya Ustaz. Muharrara. Hal mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah wa sahibul hal ma. Baik, terima kasih. Ya. Muharrara halun mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah. Ini materinya belum kita pelajari ya. Jadi ada hal, nanti ada tamyiz, ada isim ghairu munsharif. Ini adalah materi-materi yang bersifat lebih lanjut. Materi kita baru pengenalan fi'il, jadi ini tambahan saja. Halun mansubun. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, hal itu posisi ya, keadaan ya, mansub. Wa alamatun nasbi al-fathah, setiap hal itu mansub. Dan kalau mansub, tanda harokat itu fathah ya. Wa sahibul hal, kalau ada hal itu ada sahibul hal. Jadi ada orangnya, misalkan lagi duduk, berarti ada orang yang duduk gitu kan. Di sini sahibul halnya ma. Baik. Itu materi kita pada siang hari ini. Waktu juga sudah habis ya.
Terima kasih kepada semuanya. Alhamdulillah udah selesai ya, walaupun tidak semuanya kebagian baca ya. Bu Aminah belum kebagian yang kedua kali, mohon maaf karena Ya. selesai materinya. Insya Allah nanti pekan depan terakhir ya sebelum Idul Fitri kita ketemu lagi. Nanti kita bahas juga setelah Idul Fitri liburnya berapa pekan atau mau berapa pekan liburnya. Ya, tahu Jangan terlalu susah. lama Terserah libur, Pak Ustaz. Ustadz. Jangan terlalu lama. Langsung aja. Nggak libur. Terserah. Sama pulang Kan kampung. tanggal 28 terakhir, tanggal 2 berapa? 25 terakhir ya. Jadi pekan depan terakhir ya. 25, Iya. tanggal Ya 25. kan Lebaran tanggal 31 ya kemungkinan. Iya. Ya udah nanti tanggal 8 bisa mulai. Tanggal 8 kita mulai, Ustaz, tanggal 8. Jadi liburnya sekali aja. Iya, tanggal 8 aja kita masuk. Jadi Ya kan di kampung juga kan bisa ini, bisa Bisa, ini di kecuali mana-mana. kita datang. Di Malaysia mana-mana bisa, saya dulu. intinya tanggal 8 kita mulai, tapi kalau nanti Oke, saya siap. mendadak ada acara ya, kita ya pokoknya antara tanggal 8 atau tanggal 15 ya. Ya, tambah susah Ustaz. Tanggal 8, Ustaz, yang selalu lama libur. Ya, Ya baik. kita tak nganggur, Jadi Pak kira-kira Ustadz seperti takutnya itu. Nanti Jam 8 lagi ya Pak Ustadz. ya, nanti saya kabarin lagi di grup. Kemudian sedikit sebelum ditutup, pertama itu sudah saya share kitab I'rab ya, semuanya berbahasa Arab. Kalau yang saya kutip ini saya copy dan saya crop ya, perbesar ya. Itu bentuknya PDF, silakan kalau buat pelatihan baca. Adapun Terus aplikasi ya, bentuknya aplikasi yang Pak Takdir share itu juga bisa dipakai, tetapi dilihat-lihat dulu ya. Jadi karena kalau aplikasi banyak ya, jadi harus dilihat dulu deskripsinya, diantaranya adalah pengarangnya seperti apa gitu kan, agar kita tahu isinya seperti apa. Kemudian juga mungkin bisa lihat dari ulasannya gitu kan. Jadi agar kita tidak salah download, karena gini dalam mengi'rab itu ada yang memadukan antara makna dengan bahasa, ada yang bahasa fokus ke bahasa gitu kan, ada yang banyak di makna. Nah kalau yang kitab yang saya kutip ini Dr. Mahmud Sulaiman Yakut ini lebih mengedepankan kepada bahasa, sehingga ayat Al-Quran yang di Arab itu lebih kepada analisa bahasa seperti itu. Maknanya secara makna lebih dikit sekali gitu kan. Nanti kalau ini sudah kuat, baru kita akan mencari kitab i'rab yang lebih banyak lagi yang bisa ada maknanya seperti itu. Nah, insya Allah karena pekan ini sudah selesai ya tahap ketiga ini, insya Allah pekan depan kita akan masuk ke materi baru, di mana materi barunya itu adalah kita ke sorob ya, sorob tasrif lugawi ya, tasrif lugawi, di mana tasrif lugawi ini kita akan belajar mentasrif lugawi antara domir fa'ilnya ya dengan fi'ilnya ya. Kemudian kita akan praktekkan dengan berbagai fi'il yang lainnya. Baru nanti setelah itu kita akan ambil contoh-contoh ayat, dan ini banyak juga ya. Jadi untuk tasrif lugawi ini juga ayatnya banyak ya. Jadi slide PowerPoint yang saya bagikan itu baru seperempat ya, baru seperempat materi. Jadi masih ada 3/4 materi yang masih saya siapkan, Banyak, Ustaz ya. masih saya analisa, masih saya edit, revisi ya supaya tidak salah. Jadi totalnya itu ada sekitar 400 slide ya. Ih, Nah, jadi banyak sekali karena ini memang Manhaji ini banyak mengutip ayat, dan ini cukup bagus ya, agar kita bisa memahami ayat Al-Qur'an dengan baik, minimal dari segi tata bahasa Arabnya gitu kan. Nanti saya rencana mau fokus bikin channel analisa kata ya bahasa Arab di YouTube nanti setelah setelah Ramadan lah. Jadi saya akan mulai dari surat Al-Fatihah terus berlanjut, atau mungkin juz amma dulu ya. Jadi per kata saya analisa, saya di waktu-waktu senggang saya
Jadi mungkin untuk pendalaman ya, di pendalaman dari buku manhaj ini. Ya, doakan semoga sehat, ada waktu ya. Baik, terima Insya Allah. kasih kepada semuanya yang telah hadir, baik yang aktif ataupun mustami. Semoga Ya, terima kasih. mohon maaf kepada semuanya yang mungkin tidak kebagian baca semuanya. Sebelum ditutup, silakan Mbak Aminah mau pantun. Leha, pantunnya gimana? Untuk Silakan. Yolanda, pantun, kalau pantunnya siap. Siapa aja boleh. Nggak siap, oke. Saya bikin ya. Ke Bogor, makan laksa. Aduh, lagi puasa. Sudah puasa lagi ya. Di sana banyak manisan pala. cakep. Kalau kita rajin berpuasa, Cakep. berbanyaklah ibadah, pasti bertambah pahala. Amin. Kita Amin ya Terima rabbal kasih kepada semuanya. alamin. Semoga di akhir-akhir puasa ini kita bisa memaksimalkan amal ibadah dan mendapatkan pahala dan Allah insya Allah. SWT berlipat. Rabbal alamin. Mari kita Terima kasih. tutup Terima dengan kasih Pak Ustadz. Hamdalillah istighfar dan kata majlis. Alhamdulillahirabbil Ya. alamin. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa Asyhadu an la anta ilaha illallah, Astagfirullah astaghfirullah wa wa atubu atubu ilaika. Terima kasih Pak Assalamualaikum Ustadz warahmatullahi pelajarannya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.